Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala sore hari ini adalah pembahasan kitab tauhid. Kemudian kita baca syarahnya, penjelasan Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitab beliau Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah wa qawlihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala yakni surat At-Taubah ayat ke-18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Kemudian tamamul ayat, kesempurnaan ayat, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka diharapkan ya barakallahu yang bersifat itu semua mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Sifat apa itu? Tayyib, kita baca terjemahan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallah. Hanyalah orang-orang yang layak memakmurkan masjid-masjid Allah. Yakni innama tastaqimu imarataha bil ibadah wat ta'ah. Innama tastaqimu imaratuha bil ibadah wat ta'ah. Hanyalah masjid-masjid Allah akan bisa makmur hanya dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Bukan dengan maksiat, bukan dengan kebid'ahan. Man amana billah, yang bisa memakmurkan adalah yang memiliki sifat mereka-mereka yang beriman kepada Allah, yakni al-jami'ina lil kamalat al-ilmiyah wal amaliyah.
yakni mereka-mereka yang mengumpulkan sifat kesempurnaan berupa ilmu dan amal. Wal yaumil akhir, dan mereka-mereka yang beriman kepada hari akhir. Wa aqamas shalah, mereka-mereka yang benar-benar menegakkan salat. Wa ataz zakah, dan menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, dan mereka-mereka yang layak memakmurkan masjid adalah mereka yang memiliki sifat mereka tidak takut melainkan hanya kepada Allah, yakni takut hanya kepada Allah. Al-khasyah hiya al-makhafah wal haibah. Dia memiliki sifat khasyah, yakni takut dan kagum, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu bil khasyah huna ay khasyatat ta'zim wal ibadah wat ta'ah. Yang dimaukan dengan sifat khasyah, mereka-mereka yang berhak memakmurkan masjid memiliki sifat khasyah. Khasyah di sini adalah mereka-mereka yang rasa takutnya itu benar-benar mengagungkan Allah. Wal ibadah, rasa takutnya itu ya mereka realisasikan dengan ibadah dan ketaatan. Ammal khasyatu al-jibiliyah ka khasyatil mahadhir ad-dunyawiyah fala yakadu ahadun yaslamu minha. Adapun takut yang sifatnya tabiat terhadap sesuatu yang ditakuti dari perkara dunia, maka seorang muslim tidak ada satupun yang terluput darinya. Kalau tabiat, semua orang hampir memiliki sifat takut. Ya, barakallahu fikum. Seperti ya takut kepada hewan buas, takut kepada ketinggian, takut tenggelam. Barakallahu fikum. Adapun takut yang bermakna ibadah adalah rasa takutnya yang menyebabkan dia bertakwa kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah dengan ketaatan, dan semakin dekat kepada Allah dengan menjauhi kemaksiatan. Oleh karena itu mereka para ulama, mereka itu barakallahu fikum memiliki sifat khasyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u." Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya, mereka-mereka adalah para ulama, orang yang berilmu. Barakallahu fikum. Orang yang ilmunya membuat dia takut kepada Allah, dengan dia kemudian semakin dekat kepada Allah, maka dia adalah orang yang alim. Akan tetapi barakallahu fikum, kalau ada orang yang memiliki segudang ilmu, namun ternyata ilmunya tidak bermanfaat, dikarenakan menyebabkan dia tidak takut kepada Allah, justru semakin jauh dia tertipu dengan ilmunya, maka dia bukan orang yang alim. Ya, sebagaimana barakallahu fikum para ulama menyatakan, ya, sejatinya orang yang alim itu bukan orang yang banyak meriwayatkan hadis, banyak menyampaikan ilmu, akan tetapi mereka-mereka yang takut kepada Allah. Itu orang yang alim. Barakallahu fikum. Wa yanbaghi an yakhsha fi dzalika kullihi qada Allah wa tasrifahu. Dan seharusnya ya seorang hamba itu takut kepada Allah, takut akan ketentuan Allah dan pengaturan Allah. Yakni barakallahu fikum takut terhadap perkara-perkara yang bisa menimpa dia, berupa kesesatan, berupa penyimpangan. Barakallahu fikum. Kemudian fa'asa ulaik ayyakunu minal muhtadin. Maka diharapkan mereka-mereka yang memiliki sifat-sifat tadi
merekalah orang yang mendapatkan petunjuk. Mereka yang mendapatkan petunjuk, ulaika humul muhtadun. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini dalam surat At-Taubah ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada kita semua, terkhusus kepada orang-orang yang barakallahu fikum mendapatkan amanah untuk memakmurkan masjid, entah itu takmirnya, penanggung jawab dan lain-lain. Pertama, mereka harus memiliki sifat man amana billah, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah mencakup 4 perkara. Beriman akan wujud Allah, bahwasanya Allah itu ada. Dan Allah itu di atas arsy, bukan di mana-mana. Bukan ada di hati seseorang. Maka Allah di atas arsy. Oleh karena itu, orang yang sholat ketika berdoa dalam sujudnya, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah, lagi maha tinggi. Maka barakallahu fikum itu menunjukkan tinggi sifat-sifatnya dan tinggi zatnya di atas arsy. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kebersamaan di sini adalah kebersamaan ma'iyatun ammah, kebersamaan secara umum. Maknanya bersama dari sisi ilmunya, pengetahuannya, mengetahui kita sedang apa, sedang berbuat apa, ada di mana. Bukan kemudian zatnya menyatu dengan makhluknya. Manunggaling kaula Gusti. Ya, termasuk keyakinan kufur. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, dalam banyak ayat, sekitar 7 ayat disebutkan di situ bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Dan dalam banyak hadis yang sahih, di antaranya ketika Nabi bertanya kepada jariyah, budak wanita, "Aina Allah?" Di mana Allah? Fis sama, di atas langit. Maka Nabi menginginkan untuk wanita ini bebas. A'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia, budak ini, karena dia ternyata mukminah. Barakallahu fikum. Jadi jangan ragu kalau ada yang mengatakan, kalau kita meyakini, kita terang-terangan menyatakan Allah di atas arsy. Ya, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, meyakini bahwasanya Allah adalah barakallahu fikum esa dalam rububiyah, esa dalam penciptaan, pengaturan, ya, pemberi rizki, kekuasaan dan lain-lain. Tidak ada yang bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kekuasaan, dalam pengaturan dan dalam penciptaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagi mereka-mereka yang meyakini ada sesembahan selain Allah, pencipta selain Allah, niscaya masing-masing pencipta tersebut membawa makhluknya sendiri-sendiri dan ada sekatan. Ternyata kalau kita barakallahu fikum saksikan, tidak ada sekat antara kita dengan pemeluk agama yang lain. Kita dengan Konghucu yang katanya memiliki dewa pencipta tersendiri. Kita dengan kaum Buddha yang katanya memiliki pencipta tersendiri. Tidak ada sekat. Dan ternyata secara kenyataan kalau mereka itu semua diruqyah, kesurupan semua. Ya, kesurupan semua. Bagi mereka-mereka yang musyrik. Barakallahu fikum. Kemudian mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Ini yang ketiga. Kemudian perkara yang keempat, kita harus mengimani bahwasanya Allah memiliki nama-nama
yang mulia. Nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang mulia. Al-asma'ul husna was sifatul ula. Pada semua nama-nama Allah terkandung padanya sifat-sifat Allah. Dan nama-nama Allah lebih dari 99 nama. Bukan hanya atau bukan 21. Wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Bukan hanya 11 atau 13. Barakallahu fikum. Tetapi lebih dari 99 nama. Bagaimana yang disebutkan dalam hadis. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang berhak memakmurkan masjid-masjid Allah selain beriman kepada Allah, dia juga beriman kepada yaumul akhir. Dikatakan hari akhir dikarenakan tidak ada hari lagi setelah itu. Dikarenakan hari akhir, dikarenakan disitulah keputusan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Bainal jannah wan nar. Antara surga atau neraka. Beriman kepada hari akhir mencakup banyak perkara, di antaranya beriman dengan barakallahu fikum kematian setelah kehidupan. Beriman dengan fitnatul kubur. Fitnah kubur, yakni soalul malakain, al-munkar wan nakir. Pertanyaan dua malaikat, yakni malaikat munkar dan nakir. Kemudian beriman dengan kejadian-kejadian barakallahu fikum setelah kematian. Ya, yang dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian kaum muslimin diarahkan, digiring ke Telaga Al-Kautsar. Ya, kemudian barakallahu fikum ada hisab. Ya. Kemudian di situ ada qisas dan seterusnya sampai melewati sirat. Barakallahu fikum dan juga mengimani adanya al-jannah wan nar, surga dan neraka. Wa aqamas shalah, dan mereka-mereka barakallahu fikum yang berhak memakmurkan masjid adalah mereka-mereka yang benar-benar menegakkan salat, yakni menjalankan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, dan sunnah-sunnah dalam sholat. Tidak melakukan kebid'ahan di dalam masjid. Tidak melakukan kemaksiatan di dalam masjid. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menyatakan, al-bid'ah ahabbu ila iblis minal maksiyah. Al-maksiyah yutabu minha wal bid'ah la yutabu minha. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Karena orang yang melakukan maksiat masih diharapkan untuk bertaubat. Kebanyakan orang melakukan kemaksiatan itu tidak berani terang-terangan. Ketika kepergok, ya, dia akan ketakutan dan mengakui sebenarnya kalau itu salah. Tetapi kalau melakukan kebid'ahan, dia meyakini itu ibadah. Maka bagaimana mungkin disuruh taubat, wong ini ibadah? Padahal itu bid'ah. Oleh karena itu kebid'ahan disukai oleh iblis daripada maksiat. Sementara teramat sangat banyak di masjid itu kemaksiatan. Dari mulai sebelum adzan, ya, ada tambahan doa-doa atau bacaan sebelum adzan. Antara adzan dan iqamah ada juga kebid'ahannya. Ya, kita bisa saksikan. Kadang sebelum iqamah masih ada tambahan wirid-wirid sebelum iqamah. Kemudian sholatnya cepat,
ya, tidak memperdulikan rukunnya, kewajiban sholatnya. Barakallahu fikum. Ketika sholat juga demikian, kebanyakan tidak rapat, ya, barisannya, safnya, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kemudian zikir-zikirnya, ya, tidak berdasarkan hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim atau hadis yang lainnya. Banyak tambahannya. Sholatnya cepat. Setelah selesai salaman, kemudian zikirnya yang lama. Bahkan bisa 3 kali lipat lamanya sholat. Karena kan banyaknya bid'ah. Barakallahu fikum. Belum lagi, ya, ketika mengadakan acara-acara bid'ah untuk memperingatkan atau memperingati hari-hari tertentu. Toye, maka barakallahu fikum, ya, orang yang berhak memakmurkan masjid adalah mereka-mereka yang benar-benar mengerti tata cara sholat. Dipilih imam yang benar, yang benar-benar mengerti tata cara sholat yang benar. Barakallahu fikum. Kalau modal bacaan bagus, itu saja tidak cukup. Kalau ternyata barakallahu fikum tentang tata cara sholat belum paham. Ketika dia lupa rukun atau kewajiban, dia tidak pakai sujud sahwi, misalkan, ya, maka di situ barakallahu fikum ada kalanya sholatnya tidak sah, ada kalanya sholatnya tidak sempurna sesuai dengan pelanggaran rukun atau kewajiban yang mana yang dia tinggalkan. Barakallahu fikum. Kalau rukun sholat yang ditinggalkan selain takbiratul ihram, maka rakaat tersebut dianggap hangus, maka diperbarui lagi. Maka nanti sujud sahwi. Tetapi kalau dia tidak melakukan, batal sholatnya. Adapun makmum, barakallahu fikum, ya, ditanggung kesalahannya oleh imam. Adapun kalau melakukan kewajiban, ada yang terluput dari kewajiban sholat, ya, kemudian tidak sujud sahwi, ini masih sah. Beda antara rukun dan kewajiban. Kalau rukun itu tidak bisa gugur semata-mata dengan sujud sahwi, tapi kalau kewajiban bisa ditambal, ya, dengan sujud sahwi. Kemudian wa atas zakat, dan di antara orang yang berhak memakmurkan masjid adalah mereka-mereka yang menunaikan zakat. Zakat fitri dia tunaikan saat dia mampu. Zakat mal apabila sudah mencapai haul dan nisab. Barakallahu fikum. Dan juga zakat-zakat yang lainnya. Zakat jual beli, ya. Kemudian zakat peternakan kalau dia memiliki peternakan sesuai dengan kadar barakallahu fikum nisabnya. Atau dia memiliki, ya, pertanian atau perkebunan, maka barakallahu fikum dia menzakatkan ketika panen. Walam yakhsha illallah. Dan yang terpenting barakallahu fikum, mereka-mereka yang berhak untuk memakmurkan masjid adalah mereka yang memiliki sifat khasyah kepada Allah. Kalau mereka tidak memiliki sifat khasyah kepada Allah, takut kepada Allah, maka masjid itu, ya, akan menjadi sesuatu yang tidak nyaman. Auranya itu bukan aura Islami. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian al-makna al-ijmali lil ayah. Makna ayat secara global. Lamma nafa ta'ala imaratal masajid al-ma'nawiyyah bil ibadah anil musyrikin fil ayatil lati qablaha athbata fi hadhihi al-ayah imarataha bil ibadah lil mu'minin
alladzina amanu biqulubihim wa amilu bijawarihim wa dawamu ala iqamatis shalah bi arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha. Tatkala Allah Subhanahu wa taala meniadakan layaknya kemakmuran masjid yang maknawiyah dengan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, sebagaimana pada ayat sebelumnya, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya kemakmuran masjid itu sejatinya bisa dicapai, akan bisa terwujud dengan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Mereka yang beriman dalam hatinya. Mereka yang beriman dengan imannya mereka mengamalkan amalan soleh dengan badannya. Barakallahu fikum. Jadi yang namanya iman itu harus terpenuhi 3 perkara. Pertama, meyakini dalam hati. Kemudian diucapkan dengan lisan. Kemudian diamalkan dengan anggota badan. Barakallahu fikum. Kalau semata-mata dengan lisan, tidak dengan anggota badan, maka itu seperti orang-orang munafik. Atau semata-mata dengan lisan dan anggota badan tapi tidak dengan hati, maka mereka adalah orang munafik. Karena orang munafik itu mereka menyembunyikan kekufuran tapi menampakkan keislaman. Orang-orang munafik di zaman Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan Rasul itu adalah utusan Allah dengan lisannya. Mereka juga ikut sholat, akan tetapi mereka menyembunyikan kekufuran. Oleh karena itu yang namanya iman harus ada keyakinan dalam hati. Meyakini semua yang Allah wajibkan dari keimanan-keimanan yang ada. Meyakini poin-poin rukun iman yang 6 itu dalam hatinya. Kemudian dengan rincian-rinciannya. Barakallahu fikum. Meyakini semua berita-berita yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dalam hatinya. Kemudian diamalkan dengan anggota badan dan diucapkan dengan lisan. Barakallahu fikum. Oleh karena itu kalau ada orang beriman, mengaku beriman kepada Allah, sing penting eling kepada Allah. Walaupun tidak sholat, kata mereka. Yang penting dalam hati itu meyakini Allah itu ada, Allah itu hak, tapi tidak sholat, maka ini belum beriman. Jadi harus ada keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, ya. Kemudian direalisasikan dengan amalan anggota badan. Barakallahu fikum. Oleh karena itu ketika masuk Islam dengan ucapan syahadat asyhadu alla ilaha illallah atau dengan tahlil la ilaha illallah itu saja sudah dilarang untuk dibunuh. Adapun hati nanti urusan dengan Allah Subhanahu wa taala, ini secara zahir. Barakallahu fikum. Adapun mukmin yang sejati antara iman dalam hati, lisan dan anggota badan itu sama. Barakallahu fikum. Wadawamu ala iqamatis shalah bi arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha. Dan di antara orang-orang yang berhak memakmurkan masjid adalah mereka-mereka yang senantiasa menegakkan sholat dengan menjalankan rukun-rukun sholat. Sudah lewat ya pada kajian fikih. Rukun-rukun sholat. Yang terpenting, yang sering kita ingatkan adalah ketika kita masbuk,
Jangan lupa ucapan takbir di awal itu takbiratul ihram. Ketika imam itu sedang ruku, kita masbuk, lalu langsung takbir Allahu Akbar, ruku satu kali. Nah ini perlu dirinci. Kok cuma satu kali? Padahal takbiratul ihram itu pembuka sholat. Ini wajib. Bahkan bukan wajib lagi, rukun. Kemudian takbir untuk ruku itu baru wajib. Berarti takbirnya 2 kali. Ketika kita mendapati imam sedang ruku. Sementara kita masbuk. Kita masuk ke shaf. Allahu Akbar. Boleh mengangkat tangan, boleh tidak. Ini sunnah. Tapi ucapan Allahu Akbar ini rukun. Kemudian hendak ruku, baru mengucapkan takbir lagi. Allahu Akbar. Kalau ternyata dia masuk hanya takbir intiqal untuk ruku Allahu Akbar tanpa takbiratul ihram, ucapan takbir di awal, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Barakallahu fikum. Ini penting belajar sholat. Dari sinilah sholat itu menentukan kehidupan sehari-hari seseorang. Inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan kemungkaran. Sering sholat, tapi kok melakukan kemungkaran terus, perlu dicek. Sholatnya nggak benar mungkin. Atau sholatnya benar, tapi wudhunya tidak benar, tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Itu aja. Barakallahu fikum. Kadang wudhunya benar, sholatnya benar, tapi tidak khusyuk. Dalam hatinya itu dan dalam pikirannya itu dunia terus. Nah, yang namanya khusyuk itu rohnya sholat. Ya, rohnya sholat. Maka para ulama membimbingkan ketika orang itu masuk dalam shaf sholat, buang semua ya yang ada di benaknya. Fokus untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya, di antara yang membantu untuk khusyuk ketika sholat sehari-hari kita itu harus ya muhasabah, harus introspeksi diri. Kesalahan anak apa, kekurangan anak apa, terus akhirnya ketika sholat kita pun siap. Beberapa jam sebelum sholat kita sudah mempersiapkan diri, ya, mengingat-ingat barakallahu fikum tata cara sholat, ya, supaya ketika sholat itu sholatnya sudah benar, caranya sesuai dengan bimbingan Rasul, wudhunya sudah benar. Tapi kok sepertinya dalam hati itu nggak terasa manis nikmatnya amalan sholat. Nah, mungkin sehari-harinya itu dia selalu dihadapkan pilihan antara milih Allah dan Rasulnya atau keharuman. Dia sering menerjang keharuman. Maka ketika sholat atau melakukan amalan ibadah yang lain terasa tidak nikmat. Padahal kata Nabi, amalan ibadah itu memiliki rasa manis. Barakallahu fikum. Memang orang kalau tidak khusyuk sholatnya, yang penting bacaannya tidak terluput, gerakannya benar. Ya, itu tidak kemudian sholatnya tidak sah, tetap sah. Tetapi kekhusyukan itu diantara yang menentukan besar kecilnya pahala sholat. Oleh karena itu sholat berjamaah itu 27 derajat daripada sholat sendirian di rumah. Di antaranya yang menentukan adalah kekhusyukan sholat. Oleh karena itu, ya, takmir masjid itu harus ketat, memiliki peraturan yang ketat. Anak-anak kecil yang tidak bisa dikondisikan masuk ke dalam masjid, maka sholatnya bukan di ruangan masjid, tapi sebelah luar. Kok ternyata sebelah luar masih ramai, jangan dibawa ke masjid. Itu bimbingan para ulama. Bahkan Syekh Utsaimin menyatakan apabila seorang wanita tidak bisa, ya, kemudian mengondisikan anaknya ketika
suaminya hendak ke masjid, misalkan sakit. Sementara anak tadi mau dibawa ke masjid atau dibawa ke masjid pasti ramai, tidak bisa terkondisikan. Maka kata Syekh Utsaimin dan para ulama yang lain, orang ini, seorang suami dapat uzur untuk tidak sholat berjamaah. Kenapa? Karena kalau dia masuk ke masjid, anaknya akhirnya ramai, lari ke sana kemari, atau suaranya yang teriak-teriak. Orang sholat itu menghadap Allah. Kalau kita upacara bendera, ya, atau rapat kantor, kita bawa anak rame, wah, dimarahi sama bos. Tapi kalau sholat menghadap Allah, ya, Malikul Mulki, raja segala raja, ya, penguasa alam semesta. Lah kok kita ini kemudian ngeremehkan? Ya, perlu diingat. Kalau tidak mulai dari kita, ahlu sunnah yang memberi contoh, siapa lagi? Ya, jangan bawa anak kita ke masjid kalau ternyata tidak bisa dikondisikan. Jangan kemudian terpengaruh dengan orang awam yang lain. Oh, mereka tidak apa-apa kok bawa ke masjid. Ya, barakallahu fikum. Kita ini berdasarkan ilmu, dan ilmu itu harus diamalkan. Barakallahu fikum. Orang kalau mengerti sunnah akan risih ketika sholat, banyak yang main-main, lari suaranya. Ya, gimana kita mau khusyuk sementara kita berupaya khusyuk? Kita sudah berupaya tidak membawa anak kita, atau kita membawa anak kita tapi sudah kita didik, diganggu sama anak-anak yang lain. Akhirnya, dan anak kecil yang belum balik diusahakan jangan di tengah soft karena bisa memutus soft, entah dia tidak wudu atau batal wudunya kemudian tidak keluar, bisa memutus soft. Maka taruh paling pinggir, ya, paling pinggir, didampingi orang tua. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini kaitannya sangat erat dengan bab memakmurkan masjid, ya, dalam bab ini. Barakallahu fikum. Wa waqtu zakah mustahiqqah atau mustahiqqaiha. Wa waqtu zakah wa mustahiqqiha. Dan mereka-mereka yang memakmurkan masjid, yang berhak memakmurkan masjid adalah mereka-mereka yang memiliki sifat menunaikan zakat, memberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Wa akhlasu lillahil khasyah wahya al-makhafah wal haibah. Dan mereka-mereka yang selalu mengikhlaskan rasa takutnya lillahi ta'ala, yakni rasa takut dan kagum merendah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu. Kemudian munasabatul ayah lil bab, kesesuaian ayat ini dengan bab ini. Anna fiha wujub ikhlasil khasyah ay al khaufa wal haibah allati hiya asasul ibadah lillahi wahdah. Bahwasanya barakallahu fikum, pada ayat tersebut disebutkan wajibnya seseorang itu mengikhlaskan rasa takutnya kepada Allah, yang mana itu merupakan asas pondasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Seseorang beribadah kepada Allah itu harus ada yang namanya al-mahabbah wal khasyah. Cinta kepada Allah dan takut kepada Allah. Pada bab takut kepada Allah, maka harus ikhlas takutnya lillahi ta'ala. Bukan karena orang lain. Bukan karena barakallahu fikum sesuatu dari dunia. Adapun lebih tinggi mana kedudukan antara takut kepada Allah dengan cinta kepada Allah, maka lebih tinggi cinta kepada Allah. Karena barakallahu fikum disebutkan dalam hadis, ya, tidak akan berkumpul dua rasa takut pada diri seorang hamba.
ketika dia takut kepada Allah di dunia, akhirnya dengan menjalankan ketaatan, maka di akhirat nanti rasa takut kepada Allah sudah dicabut, akan berganti dengan cinta, karena Allah sudah ridho dengan dia dimasukkan ke dalam surga. Akan tetapi kalau seseorang cinta kepada Allah di dunia dengan menjalankan ibadah, ini wajib. Maka tatkala di akhirat masuk ke dalam surga, rasa cinta tetap nyambung. Maka kata para ulama, cinta dan takut pada diri seorang hamba lebih besar kedudukannya cinta kepada Allah. Barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir, ma yustafadu minal ayat, faedah yang bisa diambil dari ayat ini, yang pertama, wujubu ikhlasil khasyah lillahi wahdah. Wajibnya mengikhlaskan rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni rasa takut yang menyebabkan kita barakallahu semakin jauh dari kemaksiatan, dekat kepada Allah, dan semakin dekat kepada Allah dengan ketaatan. Kalau orang itu takut kepada Allah, maka caranya bukan jauh dari Allah, tapi mendekat. Kalau seseorang takut kepada hewan buas, otomatis lari dari hewan buas, kan begitu. Kalau orang mengaku takut kepada Allah, ya, maka dia bertaubat, kemudian berbenah, kemudian mendekat kepada Allah dengan tauhid, dengan ibadah. Bukan kemudian dia merasa banyak dosa, akhirnya ingin dekat kepada Allah mencari wasilah. Ya, ketika hendak berdoa kepada Allah pakai wasilah, entah kepada orang yang sudah meninggal. Wahai fulan, engkau adalah waliullah, sampaikan kepada Allah hajat saya seperti ini dan seperti itu. Maka ini adalah perbuatan yang mirip dengan orang-orang musyrikin Quraisy di zaman Rasul. Menjadikan berhala atau orang-orang soleh sebagai perantara antara dia dengan Allah. Maka Allah tidak butuh. Yang Allah inginkan adalah langsung, ya, seorang hamba langsung meminta kepada Allah. Tidak bisa disamakan antara seorang menghadap raja, tidak bisa langsung. Ya, rakyat jelata menghadap raja tidak bisa langsung, tetapi harus melalui perantara sampai akhirnya ke menteri, kemudian menteri menyampaikan kepada raja. Maka beda antara makhluk dengan Allah. Ya, Allah tidak butuh sekutu, langsung saja minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, annasyirka la yanfa'u mahu amal. Bahwasanya kesyirikan, ya, tidak membuat bermanfaat amalan soleh. Ketika ada orang beramal soleh namun tercampur dengan kesyirikan, maka amal soleh tersebut tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau sekiranya engkau, ini ayat ini disampaikan kepada Nabi, sekiranya engkau wahai Nabi, la in asyrakta, domir ta anta, berbuat syirik, maka niscaya akan lenyap semua amalanmu dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Ini aja Nabi, orang yang paling ikhlas, yang amalannya paling banyak, yang paling konsisten dalam menjalankan syariat. Lalu bagaimana dengan kita? Dan syirik itu ada syirik kecil, ada syirik besar. Syirik kecil riya, sum'ah, ya. Yang melakukan syirik kecil ketika beriringan dengan ibadah, maka hanya menghanguskan pahala ibadah yang diiringi tadi. Akan tapi kalau syirik besar, maka menghapuskan semua amal ibadah dari nol dia beramal sampai dia melakukan kesyirikan tadi. Maka harus bertaubat dan banyak-banyak membaca doa untuk menghilangkan atau terlindungi dari kesyirikan. Hafal Abu Khadilah? Apa? Coba. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam.
Ini sering dibaca. Kata para ulama juga disebutkan dalam hadis, seandainya dia melakukan kesyirikan, syirik kecil, dengan membaca itu terlebur ini. Ya, barakallahu. Tidak bisa kemudian saya sudah belajar kitab tauhid, aman dari syirik, sudah tahu syirik itu apa. Ya, tidak bisa. Karena riya saja, orang melakukan riya itu syirik kecil. Walaupun itu syirik kecil, tapi syirik itu dosanya lebih besar daripada dosa besar. Orang sholat Allahu Akbar, riya, bukan karena ikhlas lillahi ta'ala. Dosa riya yang dia lakukan lebih besar daripada dosa pembunuhan. Makanya para ulama itu berselisih. Orang yang meninggal membawa dosa syirik kecil, kekal di neraka apa tidak? Nah ini aja berselisih. Sementara orang membunuh, tapi dia tidak menganggap halal, tapi belum sempat bertaubat selama dia masih muslim, dia akan diangkat oleh Allah dari neraka, masuk juga akhirnya ke dalam surga. Makanya barakallahu fikum, kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah supaya tidak riya, tidak sum'ah. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, anna imaratal masajid innama takunu bit ta'ah wal amali shalih la bi mujarradil bina. Sesungguhnya kemakmuran masjid akan terwujud dengan ketaatan dan amal soleh, bukan semata-mata bangunan yang bagus sehingga banyak yang mengunjungi, bukan semata-mata itu. Harus diperhatikan kualitas, bukan kuantitas. Di zaman Rasul, Masjid Nabawi yang beliau bangun, keramiknya dari pasir, atapnya sebagian dari pelepah kurma, sehingga sering ketika Rasul alaihi wasallam beliau mengimami, ya dahi beliau basah dengan air bercampur tanah atau pasir. Tapi barakallahu fikum, ya di situ jangan ditanya bagaimana ketenangan itu turun kalau orang atau para sahabat sholat di situ. Nyaman. Rasul membaca surat, sholatnya, rukuknya. Apalagi kalau ketika qiyamul lail, sudah suaranya enak, rukuknya lama, sujudnya lama. Ya, barakallahu. Kemudian yang keempat, al-hasu ala imaratil masajid hissiyan wa ma'nawiyan. Anjuran untuk memakmurkan masjid secara hissi, yakni nampak dengan panca indera. Amalan-amalan dalam masjid itu nampak sesuai sunnah, itu harus ada. Wa ma'nawiyan, dan juga maknawi, niatan masing-masing yang memakmurkan masjid itu lillahi ta'ala, ya, bukan karena supaya dipuji. Barakallahu fikum. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya ahlu sunnah itu menjadi orang yang pertama kali dan yang memberi teladan cara memakmurkan masjid. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala syawab, naktabi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullah barakallahu fikum.